Waduh, ada yang nangis dan ada yang pucat nih usai keluar dari ruang pemeriksaan. Nah, ini tidak cuma nangis rekan-rekan, tapi sangat-sangat histeris. Tetapi kalau menurut rekan-rekan, ini nangisnya asli atau palsu nih? Waduh, ya memang sepertinya pasukan Roy CS ini mulai kena soal psikisnya. Karena ya mereka pada saat ini mulai merasakan karmanya dari apa yang mereka lakukan. Dari tudingan soal ijazah yang mereka gaungkan, memang rekan-rekan menciptakan kegaduhan yang sangat-sangat gaduh, serta memang menciptakan polarisasi di mana-mana. Kemudian, yang namanya kejahatan tentu saja dikemas dengan cara apapun akan tetap terbongkar. Serta apa yang dilakukan oleh Roy Panci CS ini benar-benar sudah tidak bisa ditoleransi. Bahkan tindak pidananya ini benar-benar sangat-sangat parah rekan-rekan. Bang, mungkin ada statement sedikit bang. Nah, Nggak ada bang, gak ada. Giliran udah diperiksa gak ada katanya gengs. Waduh, ini kenapa ini pucat? Penyusup apaan? Waduh, pucat tuh gengs. Aduh. Waduh, kenapa mewek ya? Tiba-tiba mewek. Waduh, mewek. Waduh, nggak seperti lagi fitnah nih. Sudah jadi tersangka mewek. Waduh, kenapa nih? Waduh, tiba-tiba utamanya di mewek. sini, kliennya Bang Azam ini berkali-kali mengatakan ini metode ilmiah, karya ilmiah. Tapi di sisi lain selalu mengatakan ini tidak 1 juta ilmiah. persen palsu, 99% palsu. Maaf Bang Azam, dalam metode ilmiah nggak boleh kita mengatakan absolutely ini true, nggak bisa, harus ada warrant, ada kondisi-kondisi tertentu. Dan kemungkinan besar klaim-klaim yang seolah-olah ilmiah ini itu yang menjadi dasar polisi untuk menetapkan tersangka. Yang kemudian pasalnya ya. beranak pinak ya. Sudah jelas ya rekan-rekan. Justru jadi bumerang Jadi sendiri karena bumerang sendiri. hukum utama dalam riset ilmiah tidak ada satupun yang boleh mengatakan kebenaran absolut. Nah, itu dia. apalagi kliennya Bang Azam ini mengaku belum pernah lihat juga ijazahnya kan. Kita kembali kepada persoalan apakah teroris ini akan ditahan hari ini setelah pemeriksaan atau tidak kan begitu. Nah, tadi kan gue menduga ya bahwa penyidik akan terpengaruh nih dengan pernyataan-pernyataan Mahfud seperti ini ya kan. Kemudian ya udah nggak usah ditahan daripada makin rame. Nah, apakah ada unsur-unsur ketakutan penyidik? Oh ini tambah rame mereka nggak takut ya udah kita nggak usah tahan. Sebenarnya gimana Pak? Nggak ada. Jadi kalau menurut saya penyidik sudah cukup matang dan berpengalaman lah. Menghadapi berbagai situasi dalam proses hukum ya, termasuk dalam proses kasus Roy Suryo dan kawan-kawan. Nah, ketika dipimpin langsung oleh Kapolda Metro mengumumkan 8 tersangka, dia sudah tahu juga bakal ada ria-ria, bakal mobilisasi massa dan lain sebagainya, udah tahu juga, sudah diukur itu kan gitu ya. Nah, persoalan bahwa nanti akhirnya penyidik yang memiliki kewenangan untuk menahan atau enggak atau tidak, itu kan subjektifnya penyidik. Nah, selalu dituding-tuding begini. Roy Suryo selalu berkata, ya ini kan sengaja pasal yang dikenakan ke kita itu ancamannya 8 tahun dan 12 tahun supaya memang memenuhi klausul untuk menahan kita. Kan begitu ya secara hukum. Kalau di atas 5 tahun itu penyidik bisa melakukan penahanan langsung. Ini yang menurut saya ya kok jadi cemen gitu loh Roy Suryo. Yang tadinya gagah berani gitu, perkasa betul, nantang-nantang hukum gitu ya, nantang-nantang polisi kan gitu ya. Ketika polisi memproses dan ditemukan alat bukti yang polisi ada pelanggaran pasal-pasal, jangan pasal itulah, kok pasal yang ini aja lah kan gitu loh. Kok jadi cemen gitu loh. Hadapilah dengan gagah berani gitu loh. Seperti mereka seperti garang kemana-mana menyampaikan itu ijazah Pak Jokowi palsu gitu loh. Jangan ketika sudah pesakitan kayak gini seolah-olah ingin jadi kayak mereka yang tersakiti gitu loh. Jadi mereka seperti orang yang memang terzolimi, terkriminalisasi. Kan nggak begitu. Yang dikriminalisasi itu Pak Jokowi kok. Betul. Gitu loh. Yang terzolimi Pak Jokowi, yang dihina Pak Jokowi dan satu keluarga. Dan tidak hanya Pak Jokowi, Bud.
kita sebagai pendukungnya juga tersakiti gitu loh. Benar. Orang yang selama ini kita percaya, kita yakini, kita panuti gitu ya, dengan segala hal kebaikannya, itu dituding-tuding melakukan ijazah palsu, siapa nggak terhina? Kita juga terhina. Jadi jangan dianggap kita tidak punya standing. Kalau kita memang bagian dari Pak Jokowi kan kita juga terhina juga. Jadi kalau menurut saya ya, Roy Suryo sudahlah. Semalam saya ketemu Roy Suryo sudah saya sampaikan, jangan lupa bawa koper. Saya sampaikan itu. Sebaiknya memang ditahan ya daripada dia keluar-keluar nggak karu-karu. Ya ini bukan soal baik atau tidak baik. Kan penyidik tentu dia punya beberapa alasan objektif dan alasan subjektif kan pertimbangan gitu. Segala macam, dan dia melihat apakah memang waktunya momentumnya sudah tepat untuk dilakukan penahanan, momentum itu misalnya sudah cukup atau apa dan lain sebagainya. Nah itu kan strategi penyidik ya. Kita serahkan pada penyidik. Kalau hitungan gue sih ya memang 50-50 ya antara ditahan atau tidak ditahan. Tapi kecenderungan kayak minggu depan baru ditahan kalau menurut gue sih. Pemeriksaan berikutnya kayaknya. Kayak hari ini pemeriksaan awal, nanti dilakukan pemeriksaan lagi kan. Lakukan pemeriksaan lagi. Nah menurut dugaan lo ya? Dugaan gua itu kayak minggu depan lah dilakukan. Tapi Rasulullah kayaknya udah siap kopernya sih. Tapi Mar, kalau kita lihat, anggaplah dugaannya minggu depan pemeriksaan berikutnya. Kan penetapan itu kan Jumat Keramat kemarin ya, pekan kemarin ya. Nah, hampir seminggu sampai hari ini kita justru melihat perangai ketiga orang ini ya justru makin nantangin gitu loh. Ya, bahkan menganggap remeh penyidikan ini dilakukan karena orderan lah, pesanan lah, bahkan kriminalisasi, tidak menghargain peneliti lah dan seterusnya. Artinya memang mereka ini menganggap ini adalah rekayasa. Artinya apa? Ini kan memperkeruh suasana terus. Saya tahu kalian sangat bersemangat, tapi saya berharap kalian masuk ke ruang berpikir saya. Ini penting. Ini penting. Silakan nggak apa-apa. Ini karena yang berpikir aja yang bisa paham saya. Dari awal saya katakan, Bung, saya ini akademisi. Saya bicara yang substantif, yang teknis, bukan urusan saya. Anda pengacara, itu urusan kamu. Kepolisian yang nanganin, itu institusi penegak hukum, itu urusan mereka. Maka saya nggak mau masuk hal teknis soal isu tema diskusi ini. Saya bicara dari aspek substansi, bahwa demokrasi kita makin sehat karena keragaman pandangan ini diakui. Jadi kalau saudara masalah menafsir saya, saudara akan tersesat. Itu yang saya katakan. Dan saya nggak mau orang menafsir saya keliru, lo dia tersesat, lo dia merasa benar. Nah, maka ini sekaligus closing statement, Bung Enan. Saya tadi kan sudah bilang juga, saya apresiasi Bung Roy CS dengan kehadirannya di ruang publik, itu membuat semacam keragaman, pluralisme, opini, gagasan hadir. Tetapi saya kecewa secara personal, kenapa isunya tidak cerdas gitu loh, yang diangkat gitu. Dari perspektif demokrasi ini tidak menyehatkan. Itu yang saya bilang. Saya tidak bilang pro atau menentang apa enggak. Saya mengatakan dalam analisis akademis itu begitu. Lalu saudara sebagai pengacara akan memperkarakan soal saya tidak peduli hal teknis, itu urusan saudara sebagai pengacara. Tapi saya akademisi, Bung. Mungkin juga akan jadi pengacara karena saya juga lagi sekolah hukum. Nah, jadi dalam konteks berpikir inilah tadi saya mengatakan bahwa demokrasi Indonesia udah maju. Karena ada keragaman macam ini. Dan penegakan hukum itu adalah salah satu indikator kunci untuk kita bisa diakui sebagai demokrasi. Tapi tadi kan saya sudah katakan, kepolisian di sini selalu ada di persimpangan. Ujung dari isu politik macam ini adalah kontroversi. Kalau kepolisian tidak merespons aduan, polisi dianggap tidak bekerja itu. Karena secara fungsional dia tidak bisa bekerja kalau dia nggak respons. Kalau direspons, lalu dianggap polisi bekerja untuk rezim atau kelompok politik. Lalu polisi serba salah, lalu polisi harus apa? Saya kira polisi harus tetap kembali kepada konstitusi, kepada aturan hukum yang ada. Maka kalau proses hukum ini berjalan, maka harus ada akhirnya. Akan seperti apa akhirnya? Kita nggak tahu. Proses hukum yang akan menentukan itu, prosedurnya ada. Teknis itu melibatkan siapa? Penegak hukum dan atribut lain termasuk pengacara. Itulah negara hukum yang sesungguhnya. Demikian dari saya, Bung Aiman. Terima kasih. Bang Mardi, seperti apa melihat tadi yang statement dikatakan oleh Bang Ferdinand? Apakah sebenarnya, kenapa nggak Pak Jokowi nunjukin aja? Ya kan udah banyak yang ngomong kayak gitu, kan nggak sesimpel itu. Biar clear gitu loh semua jadinya. Belum tentu clear juga.
Pertama, belum tentu clear. Apakah ada jaminan ketika ditunjukkan itu akan clear? Mungkin juga akan muncul atau lahir narasi-narasi baru, itu satu. Terus kedua, kalau tiba-tiba kita mendorong misalnya begini, ketika dituding orang bahwa Pak Jokowi ijazahnya palsu, kalau Pak Jokowi merasa yakin benar ada dan punya asli, tunjukin aja. Nah besok kita datang juga ke rumah Pak SBY. Pak SBY ijazah Pak SBY palsu loh. Saya meyakini itu loh. Tunjukkan aja Pak SBY gitu loh. Atau ke Ibu Mega misalnya, Bu Mega ijazah SMA-nya palsu nih, kan gitu loh. Tunjukin aja Bu, kan nggak sesimpel itu. Bahwa memang persoalan ini akhirnya irisannya banyak kemana-mana. Bahwa ada orkestrasi kepentingan politik dan lain sebagainya, harus kita juga akui juga bahwa tidak ansih persoalan bahwa orang meyakini, Rosuryo meyakini hanya soal bahwa dia tidak ikhlas, tidak rela ketika punya pemimpin yang menggunakan ijazah palsu. Kan bukan itu aja, kan gitu loh. Jadi kalau tiba-tiba sekarang kita menyampaikan narasinya ditunjukkan saja clear semua, belum tentu clear. Saya merasa itu bukan bagian dari solusi, tapi bahwa pengadilan akan memperlihatkan itulah ranah yang benar. Bahwa ini ada proses panjang. Ketika orang menuduh atau mencemarkan nama baik, harus ada konsekuensi hukum. Kan gitu loh. Jangan juga dia besok mau juga gue kalau kau jadi pejabat nanti di Republik ini, Sam, kau ijazah kau palsu, kan gitu loh. Dan nggak ada konsekuensi hukum soal itu. Enak juga kita, kan gitu loh. Nah kalau ketika ada konsekuensi hukum, ketika menuding tanpa bukti yang jelas, bukti yang clear dan lain sebagainya, dan itu kan harus ada konsekuensi hukumnya. Nah ini yang menjadi rambu orang tidak sembarang menuduh, orang tidak sembarang memfitnah, kan begitu loh. Inilah yang dilakukan oleh Pak Jokowi, pembelajaran, kan gitu loh. Bukan berarti orang menuding, memfitnah, main kasih tunjuk ijazah saja, bukan soal itu. Makanya dipahamilah yang dalam apa yang terjadi pada peristiwa soal ini, bukan soal sesimpel itu menunjukkan. Banyak orang memang menyampaikan, kenapa nggak ditunjukin aja sih Pak Jokowi? Kan bukan itu. Ketika orang diberi pelajaran, hei jangan asal tuding ya, kalau tidak punya bukti dan lain sebagainya. Hei, kalau memang itu bukan sesuatu yang memang bagian dari penelitian yang ilmiah dan lain sebagainya, kan begitu ya. Itu ada konsekuensi hukum ketika itu memang tidak terbukti. Ada konsekuensi hukum ketika memang apa yang ditudingkan itu ternyata fitnah dan mencemarkan nama baik orang. Nah ini menjadi rambu semua orang untuk tidak asal. Walaupun semua pejabat publik dia diberikan kewenangan kita semua sebagai masyarakat untuk mengetahui itu oke. Tapi bahwa tidak boleh sembarang kan jelas juga, kan gitu loh. Nggak boleh juga sembarang tunjuk orang. Besok ya kita ke rumah Ibu Mega atau Ibu SBY juga, apa Pak SBY juga kan. Kita tanya. Nggak seperti itu juga logikanya, Bung. Ya logikanya begitulah Bang. Bagaimana nggak begitu logikanya? Abang bilang mudah aja tunjukkan gitu loh. Dengar saya mau menjelaskan. Ya, besok kita persoalkan juga Ibu Mega dan Pak SBY, tunjukkan juga gitu loh. Kita tidak menolak proses hukum. Proses hukum lakukan, tapi you juga berani dong tunjukin. Ya peradilan lah, bukan sekarang. Di peradilan lah, bukan sekarang dong. Oh enggak, justru penetapan tersangka. Ya kan sudah dikasih tahu, kan sudah dibawa ke Polda Metro, kan sudah dibawa ke Polda Metro Jaya, ijazah menginap bahkan menginap gitu loh. Sampai hari ini. Iya tapi kan menginap kan gitu loh. Sudah menginap, sudah dilakukan forensik segala macam. Nah kalau memang pengen tahu secara terbuka, tunggu peradilan gitu loh. Lihat sama sekali gitu. Tunggu di peradilan gitu loh. Mabes Polri Preskon tidak menunjukkan juga aslinya. Itu yang membuat publik. Saya ini tidak mendukung siapa. Saya dalam hal ini netral. Maka saya ingin proses hukum ini ada. Tadi abang mendukung Pak Suryo kok sekarang nggak mendukung siapa-siapa gitu loh. Jadi maksud saya jangan juga akhirnya abang baru saja mensupport Roy Suryo, sekarang abang tidak mendukung siapa-siapa gitu loh. Mana yang saya pegang omongan abang? Jokowi gitu loh. Jokowi kalau mau membela dirinya harus menunjukkan barangnya. Ya iya nanti di peradilan gitu loh. Gitu dong. Nanti di peradilan, sabar dong, kan gitu loh. Itulah yang diragukan orang. Ya itu kan ada proses hukum. Abang bagaimana sih? Akhirnya orang jadi ngomong A, ini semua beralih ke B gitu loh. Kita tidak mau. Nggak bisa begitu cara berpikir abang. Kenapa kita tidak mau berlaku jujur saja? Ini barang gua nunggu penjarakan karena ini asli. Begitu. Ya nanti kan ada proses peradilan ya, nggak bisa gitu tuh, gaya preman kali kan gitu loh. Ada proses peradilan, sekarang sudah ada tersangka ditahan. Tadi abang di awal setuju masuk proses peradilan. Ya kita buktikan di proses peradilan. Nanti Pak Jokowi bawa ijazahnya, ini loh ijazah saya, kan gitu, selesai kan gitu loh. Bukan sekarang abang minta-minta di. Kan saya tanya gitu nanti loh. Di pengadilan gitu loh. Kalau para terdakwa ketika mereka sudah didakwa meminta ijazah Pak Jokowi tersebut diuji sama mereka, contohnya dibawa ke laboratorium forensik di Singapura, apakah Jokowi bersedia atau tidak?
Ya kita lihat nanti, kan gitu loh. Kita lihat gitu loh. Jadi jangan juga abang mendahului sekarang seolah-olah sudah selesai. Saya tidak mendahului. Ya abang tadi minta dilihatkan sekarang ijazahnya, itu menurut saya nggak fair, kan gitu loh. Kan pada proses peradilan. Gitu loh. Proses peradilan kita tunggu. Lihatlah. Supaya begini, karena asumsi publik sekarang banyak mempertanyakan penetapan tersangka ini apakah benar berdasarkan bukti atau hanya sekedar memenuhi keinginan para penguasa. Ya nanti bisa dilihat juga di persidangan bagaimana itu menguji, bagaimana itu prosesnya segala macam, kan gitu. Justru itu, makanya supaya status penetapan ada. Abang bilang ijazah diperlihatkan itu menurut saya itu salah. Salah bicara abang itu. Nah, jadi kalau saya katakan ini adalah bentuk drama ya. Drama dari mereka yang dimana ketika di awal sangat gagah, sangat frontal, sangat vokal dalam hal menyerang Pak Jokowi. Tetapi ketika sudah mulai memasuki fase baru, mereka benar-benar ciut, mereka benar-benar nangis, mereka benar-benar histeris. Tadi Anda lihat sendiri kan rekan-rekan, kita simak kok bersama-sama bagaimana mereka nangisnya. Kemudian rekan-rekan, kenapa kok disebutkan ciut ketika sudah memasuki fase baru? Karena ada situasi kontras dari mereka. Ketika mereka menuding ijazah Pak Jokowi, ketika mereka berbicara di forum-forum debat, mereka waduh sangat luar biasa frontal menyerang Pak Jokowi. Tetapi ketika sudah dibawa ke arena yang sesungguhnya, arena hukum yang tentu saja benar-benar mereka dimintai pertanggungjawaban atas apa yang mereka lakukan, termasuk ketika mereka menuding, memfitnah Pak Jokowi, ijazahnya palsu dan lain-lain. Tetapi ketika dituntut balik, mereka ciut, mereka gelagapan, mereka tidak berdaya rekan ya, karena bukti-bukti dari mereka sama sekali tidak ada, hanya berupa nada tinggi, opini-opini mereka, dan tentu saja dikemas dengan cara ini itu, embel-embel ahli penelitian dan lain-lain. Tetapi apa yang mereka lakukan sebenarnya jauh sekali dari prinsip penelitian dan tentu saja kode etik dalam penelitian itu sendiri. Karena ya, ngapain harus diteliti ijazah yang sudah dikonfirmasi asli oleh UGM? Berulang kali saya jelaskan, maka dari itu ketika ijazah tersebut UGM menyatakan asli, maka tidak perlu ada lagi perdebatan. Sudah sangat-sangat jelas keputusan dan konferensi pers dari UGM berdasarkan fakta-fakta dan data-data yang relevan bahwasanya Pak Jokowi lulusan asli UGM, ijazahnya 1000% asli, dan mereka selain ngamuk menggeser-geserlah bukti pembuktiannya. Oh ini bukan berarti begini, oh bukan berarti begitu, tetapi faktanya silat lidah mereka kali ini oleh penyidik benar-benar dipatahkan dan sudah menjadi tersangka.